Pemirsa, malam ini saya bersama seorang senior saya, Kang Sakti Raradomas. Assalamualaikum Kang Sakti. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Kang Sakti, kegiatannya apa aja nih hari-hari? Ya, hari-hari sekarang ini saya paling mengurusi teman-teman di tim reaksi cepatnya Rapi Kota Bogor, Di Rapi Kota Bogor, Radio Antar Penduduk Indonesia. Ya. Selain itu juga membina teman-teman dari potensi SAR yang ada di Kota Bogor, yang khususnya menjadi binaan saya selama ini dari organisasi-organisasi yang saya pegang. Itu SAR sama Raffi itu organisasi yang berbeda atau include satu kesatuan? Bagian dari SAR itu sendiri, Bang. Jadi sebetulnya setiap organisasi masyarakat yang sudah memiliki SDM, yang sudah pernah mengikuti kegiatan operasi-operasi pencarian bersama Basarnas atau kebencanaan dengan BPBD, itu menjadi bagian dari, kalau kami bilang itu potensi SAR disebutnya. Itu berasal dari masyarakat atau relawan. Ya, ya. Saya ingat dulu peristiwa Sukhoi yang menabrak Gunung Salak itu, kalau nggak salah Kang Sakti juga terjun langsung ke lokasi ya. Cerita kan? Ya, kalau sebetulnya pada waktu Sukhoi itu, pada saat hari Sabtu kami dapat informasi dari kantor SAR Jakarta bahwa ada sebuah pesawat yang dinyatakan hilang kontak dengan area lokasi di sekitar Gunung Salak waktu itu. Ya. Hanya belum diketahui titik lokasi jatuhnya di mana, sehingga kami melakukan operasi intelijen SAR, menghubungi beberapa teman-teman yang berada di kawasan Gunung Salak terkait dengan informasi baik suara maupun pandangan atau visual dari masyarakat yang melihat titik jatuhnya pesawat. Nah, dari situ kami terus berkoordinasi dengan kantor SAR Jakarta sampai akhirnya pada hari Senin kami berkumpul di posko utama waktu itu di Embrio Cijeruk. Jadi SAR itu juga ada manajemen intelijennya juga ya? Ada. Karena Pemetaan bencana atau bagaimana itu? ya, intelijen SAR itu sendiri sebetulnya lebih ke kebutuhan dalam sebuah operasi SAR itu, yang mana mencakup pengumpulan data, informasi baik yang resmi maupun yang tidak resmi, dengan harapan hasil dari yang didapat oleh intelijen SAR itu dapat digunakan sebagai analisa dalam sebuah operasi. Kang Sakti ini selama ini selain di SAR, selain di Radio Rapi, juga aktif kan di ormas yang ada di Kota Bogor ini. Pernah di organisasi apa aja, Kang? Ya, kalau untuk organisasi dari 2004 sampai hari ini saya masih mendapat kutukan sebagai ketua umum. Kemudian untuk ormas itu kebetulan kami Ketua umum apa nih? Ketua umum organisasi apa? Kujang Alam, Kumpulan Pejuang Alam, Wadah Silaturahmi Pecinta Alam se-Jabodetabek. Oh, pecinta alam. Ya. Terus apa lagi? Nah, untuk di ormas itu kebetulan saya salah satu yang ikut merintis kembali Laskar Merah Putih di Kota Bogor, sampai sekarang berubah menjadi Laskar Merah Putih Indonesia. Oh, masih aktif di Laskar Merah Putih Indonesia. Untuk saya sebetulnya sudah lama vakum, termasuk kemarin sudah sempat dari teman-teman menyampaikan bahwa dari Mabes itu meminta saya untuk pegang di Kota Bogor, tapi saya kembalikan kepada teman-teman lah, karena buat saya seperti sekarang ini bagaimana sebuah ormas itu keberadaannya bisa bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Artinya silakan teman-teman yang mengelola organisasi tersebut, tapi bila mana ingin membina generasi mudanya, ayo kita kerjasama, kita akan bina bersama-sama supaya lebih bermanfaat untuk masyarakat. Selain LMPI juga pernah menjadi ketua Jawa Barat di Garda Prabowo ya? Ya. Tapi sudah pernah tugas untuk ini? Sudah selesai masa jabatannya, dan sekarang saya masih menjadi penasehat di Garda Prabowo untuk DKD Jawa Barat.
Kang Sakti ini juga aktif dulunya di media sebagai wartawan kebudayaan. Itu gimana ceritanya, Kang? Iya, jadi waktu itu saya masih kuliah. Ya. Hanya kebetulan saya ada terkendala pembiayaan, jadi saya sempat cuti lah waktu itu kuliah. Ya daripada nganggur nggak karu-karuan, akhirnya saya ditawarkan untuk menjadi wartawan di salah satu media, yaitu Koran Bogor waktu itu. Koran Bogor ya. Itu adalah koran harian, dan kebetulan penempatan saya waktu itu di bagian pendidikan dan kebudayaan. Cukup lama juga. Berapa lama? 2005 sampai 2018. Oke. Kang, kita minum dulu kopi. Pemirsa, kita ngobrol-ngobrol sama Kang Sakti di kafe Teras Jadul sambil ngopi, Jalan RE Marta Dinata, tepatnya di samping Bank Kota Bogor. Enak ngopi di sini. Kita lanjutkan. Kenapa nama Kang Sakti itu Sakti Rara Domas? Kan ada apa namanya? Kita punya Salaka Domas gitu. Apa lahirnya di Salaka Domas? Gimana itu? Ya, saya sih lebih cenderung menganggap itu adalah apalah arti sebuah nama, Bang, sebetulnya. Tapi kalau mau jujur kan, karena dari kecil nama saya sendiri selalu bermasalah untuk saya sendiri. Masalahnya gimana tuh? Yang pertama, tiap saya tanya ke orang tua saya, yang kasih nama siapa? Nah, Terus kok nama saya kok seperti ini? Antara ibu dengan bapak itu tidak pernah sinkron jawabannya. Bapak lempar ke ibu lempar ke bapak. Seperti itu. ini muncul nama itu dari mana? Jadi seakan-akan ada semacam hubungan spiritual antara Rara Domas, Salaka Domas dengan Rara Domas. Atau mungkin Kang Sakti sendiri punya semacam penginderaan bawaan indera keenam atau gimana? Apa demikian? Walau-walau kalau berbicara ke arah sana, Bang, sebetulnya karena saya bukan orang yang ahli supranatural atau kebatinan, tapi dari beberapa pengalaman hidup saya dari masa kecil sampai saat ini, yang pertama, hidup ini hanya untuk dijalani. Ya, Kalau manusia mengatakan sesuatu hal itu adalah kebetulan, maka Allah akan menyatakan itu adalah ketentuan. ya. Artinya, suka tidak suka, mau tidak mau, hidup kita ini harus kita terima, kita syukuri, dan kita jalani sebagaimana tujuan kita sebagai manusia diciptakan di muka bumi, yaitu sebagai Khalifah, pemelihara. Ya, secara teorinya demikian. Ya. Cuma maksudnya, apakah memang ada bawaan dari tubuh Kang Sakti ini semacam indera keenam dan lain-lain, itu ada nggak kira-kira pengalaman selama ini? Saya termasuk dipesan sama orang tua itu waktu kecil, hati-hati menggunakan tangan, jangan dipakai untuk kekerasan, seperti itu. Yang kedua ya apa ya, Tapi kalau ada orang yang bermasalah dengan kegaiban, biasanya Kang Sakti juga suka diminta tolong itu. Saya dengar begitu, benar nggak tuh? enggak, itu hanya sharing-sharing aja sebetulnya, Bang. Karena pada dasarnya kan manusia ini kan makhluk sosial, artinya kita sering berinteraksi, ya termasuk juga saya di saat ketemu sama kawan-kawan atau saudara-saudara yang lain yang berbicara soal hal-hal yang sifatnya supranatural atau magis, ya mungkin saya tidak ngerti untuk hal-hal itu, tapi insya Allah Allah lebih tahu dan paham, dan biasanya saya dikasih tahu. Oh begitu ceritanya. Baik pemirsa, Kang Sakti ini dengan segudang pengalamannya di sosial, di kebudayaan, di jurnalistik, di ormas, yang sekarang lebih intens di SAR, di tanggap darurat. Satu lagi ada lagi nih, Kang Sakti ini saya dengar juri sebuah olahraga, benar nggak? Juri nasional lagi? Ya, kebetulan
saya salah satu dari juri nasional Arum Jeram, cabang olahraga Arum Jeram yang insya Allah untuk bulan September nanti akan dilombakan di PON di Aceh. Juri nasional Arum Jeram. berarti kalau juri nasional itu melewati beberapa sertifikasi, memiliki sertifikasi nasional. Yes. Luar biasa. Dia olahraga juga, tapi semua berkenaan dengan alam ya. Tanggap darurat, komunikasi rapi juga berkenaan dengan tanggap darurat. Olahraganya Arum Jeram yang sangat menantang juga di sungai itu kan, ya yang harus deras itu luar biasa. Kang Sakti, sekarang kita memasuki masa-masa menjelang pilkada. Nah, ini menarik nih. Karena Kang Sakti selama ini aktif di sosial masyarakat, di ormas segala macam, dan termasuk aktivitas Kang Sakti ini tentu butuh dukungan dari pemerintah juga. Nah, menurut Kang Sakti, kriteria seperti apa pemimpin Kota Bogor ke depan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bogor? Yang pasti untuk figur kepemimpinan di Kota Bogor ini itu harus orang yang memahami Bogornya itu sendiri. Apa itu Bogor, kenapa diberi nama Bogor, dan bagaimana kultur Bogor ini dari waktu masa leluhur-leluhur kita sampai hari ini terjadi perubahan yang notabene secara lingkungan terjadi perubahan juga, Bang. Artinya harus punya perhatian yang lebih untuk hal-hal yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatannya, lingkungan, dan yang pasti kultur. Ya. Karena bicara Kota Bogor ini dari waktu saya masih menjadi wartawan budaya agak sulit kalau bicara kegiatan-kegiatan kebudayaan. Masih agak sulit. Harapannya itu bisa lebih bergaung lagi, bisa lebih sering lagi frekuensi kegiatannya. Tidak hanya sekedar dilaksanakan oleh paguyuban atau perkumpulan kesundaan, tapi pemerintah sendiri yang menggaungkan kegiatan budaya tersebut. Nah, kesulitan selama ini apa pemerintah Kota Bogor ini kurang care terhadap kegiatan kebudayaan atau berkenaan kepala daerahnya yang kurang menarik atau kurang seksi peristiwa kebudayaan atau bagaimana itu? Kalau saya lebih melihat pertama karena faktor Bogor sebagai salah satu kota penyangga ibu kota untuk saat ini, sampai saat ini. Artinya banyak program-program termasuk apalagi pembangunan yang akan bersentuhan langsung atau berdampak dengan ibu kotanya juga. Artinya pimpinan-pimpinan ini selama ini mungkin terfokus di hal-hal seperti itu, Bang. Sampai kalau saya mau bicara sedikit soal lingkungan, Bogor yang dulunya nggak pernah banjir, sekarang ini kan beberapa titik sering ada banjir. Artinya ada perubahan lingkungan, ada perubahan ekosistem, terutama saluran air. Nah, mampu nggak pemerintah itu mengembalikan ini ke situasi semula? Jadi persoalan sanitasi itu juga persoalan sangat penting sebenarnya diperhatikan. Terus gini Kang, sekarang kita lihat itu calon-calon figur bakal calon kepala daerah itu sudah muncul tuh di jalan-jalan. Nah, yang akan maksud ini tokoh yang akan mimpin Bogor, yang paham Bogor nih, yang mereka tinggal di Bogor atau orang Bogor atau bagaimana? Yang pasti harapan saya dia adalah orang Bogor. Orang Bogor. Jadi memahami lah, menjiwai lah kultural. Memahami, menjiwai dan mengenal lingkungannya sendiri. Terus juga ada petahana juga mau maju nih. Tapi punya ada pengalaman empiris nggak dengan petahana ini? Kalau untuk petahana ini, sepengetahuan saya banyak kelompok-kelompok masyarakat yang seringlah berkegiatan bersama calon yang petahana ini. Artinya ya sosialisasi beliau mungkin bagus ya di masyarakat. Cukup komunikatif berarti. Betul. Dan responsif. Terutama waktu saya menangani terakhir itu kejadian longsor di Lebak Kantin yang menimpa korban 2 orang. Itu kejadian malam hari, hujan. Saya sempat melihat beliau itu hadir ke lokasi hujan-hujanan. Oh, langsung turun? Yes. Artinya punya kepedulian yang tinggi lah untuk masyarakatnya. Padahal ada kepala dinas ya yang mesti turun gitu ya. Oke. Silakan Kang Sakti.
closing statementnya apa, harapannya buat Kota Bogor ke depan dan kepemimpinan dari bincang-bincang kita yang singkat ini. Baik. Untuk saya, buat para calon-calon pemimpin Kota Bogor ke depannya, yang saya harapkan adalah kepedulian bapak-bapak semua terhadap lingkungan sosial kami, lingkungan alam kami. Karena kenapa? Bogor yang dulu menjadi ikon Bogor sudah mulai hilang. Kami berharap itu bisa muncul lagi, walaupun mungkin agak sulit, tapi yang pasti kondisi alam kita itu harus dijaga supaya masyarakat tidak menjadi korban dari banjir, longsor, dan lain-lain. Ya. Itu saya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Kang Sakti Rara Domas. Semoga dialog ini menjadi inspirasi buat kita semua dan menjadi referensi bagi seluruh masyarakat Bogor untuk memilih pemimpin Kota Bogor ke depan untuk Kota Bogor lebih baik. Saya Eko Praetno, Epra TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.